Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Insya Allah baik. Mohon izin Bapak, hari ini berkaitan dengan tugas calon guru penggerak. Saya mau mengadakan wawancara dengan Bapak berkaitan dengan dilema etika. Siap. Oke, baik. Mohon izin untuk mengadakan wawancara dengan tema kali ini adalah pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan seorang pemimpin. Tentu sebagai seorang pemimpin kita kadang dihadapkan pada situasi kita harus mengambil keputusan ya Pak. Betul. Nah, situasi itu ada yang mudah, ada yang susah. Ketika situasi itu adalah sebuah dilema atau ada kebingungan mengambil keputusan di sana, bisa tolong sedikit bercerita Bapak tentang sharing pengalaman Bapak menghadapi situasi yang dilema. Baik, siap Ibu, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Mungkin saya pribadi ya selaku pengambil keputusan yang bertanggung jawab di SMK Karya Bahana ini, ya tentunya memang betul apa yang Ibu tadi sampaikan terkait mengenai ya pengambilan keputusan. Pasti ada sebuah ya butuh pemikiran yang matang, butuh pemikiran yang bijak ketika mengambil sebuah keputusan. Nah, ketika kami di sini ya tentunya dalam hal pengambilan keputusan, ya kami pribadi sekalipun memang selaku penanggung jawab sebagai kepala sekolah, tetap memusyawarahkan dengan tim ataupun dengan wakil-wakil yang lain terkait untuk mengambil keputusan. Nah, ketika dalam pengambilan keputusan itu, ya pastinya kami akan mengambil ya keputusan sesuai dengan memang apa yang sudah menjadi ya prosedur ataupun ya SOP yang ada di SMK Karya Bahana Mandiri ini. Oke, baik. Terkait dengan keputusan yang mengandung dilema ya Pak ya, bisa contoh sharing satu kasus gitu Pak, kasus dilema apa sih yang pernah dihadapi oleh Bapak gitu? Ya, salah satunya mungkin yang terkait memang ketika pengambilan ya keputusan dalam hal kegiatan sekolah. Salah satunya ya dalam hal kegiatan acara wisuda keluar. Dan memang kegiatan acara wisuda keluar itu ya di luar dari ya biaya yang memang sudah ditentukan oleh sekolah. Jadi ada orang tua yang harus mengeluarkan lagi biaya. Nah, dalam hal itu ya tentunya ya tidak semua orang tua pun ya langsung menyetujui, sekalipun memang sudah menjadi program sekolah. Ya, karena memang ya salah satu program akhir dari sekolah itu ya ingin mengantarkan ya putra putrinya begitu kan dilepas begitu kan dengan acara yang cukup meriah, seremonial gitu ya, pelepasan seremonial seperti itu begitu kan. Tapi pastinya ketika hal itu ya dikomunikasikan dengan orang tua, yaitu ya ada pro dan kontra gitu. Dan memang itu dalam hal yang wajar, tapi kami tetap dari pihak sekolah untuk pengambilan keputusannya karena memang sudah menjadi program sekolah, kita komunikasikan secara kontinu ya, dengan orang tua, bahkan kita ya komunikasi langsung dengan orang tua yang memang merasa keberatan. Tapi ketika kita sudah kasih penjelasan, ketika sudah kasih arahan dengan beberapa keringanan dari sekolah, ya alhamdulillah kegiatan tersebut yang bisa berjalan, bisa terlaksana. Ya. Baik, berkaitan dengan kasus anak untuk berangkat wisuda ya Pak, yang tadi Bapak sharing. Menurut modul yang saya pelajari, ketika dalam situasi dilema itu kita dihadapkan dalam dua dilema. Yang satu adalah bujukan moral ketika nilai kebenaran lawan nilai salah ya. Jadi benar dan salah mungkin lebih gampang memutuskannya ya Pak. Tapi yang kedua adalah ketika dilema etika terjadi. Jadi antara benar lawan benar, tidak ada pelanggaran hukum di sana, tidak ada pelanggaran kode etik di sana. Jadi butuh suatu tindakan yang cermat ya dari Bapak pimpinan untuk mengambil keputusan ini. Ya coba komunikasi langsung dengan orang tua yang memang merasa keberatan. Kita komunikasi langsung, kita kasih arahan, kita kasih penjelasan,
Dan ya kita ketika sudah dikasih penjelasan arahan seperti itu, ya alhamdulillah gitu kan, dengan yang awalnya mungkin sedikit keberatan, tapi dengan toleransi yang kita berikan dari pihak sekolah itu kan kepada orang tua, alhamdulillah ya orang tua Mengerti bisa ya, Pak. mengerti. Sejauh ini, apakah sebelum mengambil keputusan ada identifikasi terlebih dahulu, Pak? Ini keputusan termasuk dilema etika atau bujukan moral nih, dan mana yang lebih mudah diselesaikan? Tentunya pasti. Tentunya pasti ketika pengambilan keputusan itu memang segala sesuatunya memang harus dimusyawarahkan, dipikirkan dengan matang. Karena yang menyangkut reputasi lembaga juga, apalagi kan kita di dunia pendidikan begitu kan. Dan tentunya pertimbangan-pertimbangan dari segi moral, dari segi yang lainnya begitu kan. Kita lebih mengedepankan ya tentunya dari segi etika dan moral. Iya, baik. Berdasarkan nilai kebajikan yang kita junjungkan, aturan dan kebajikan yang kita junjung bersama. Jika kasusnya merupakan dilema etika, bagaimana langkah Bapak dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini? Jadi ketika sama-sama benar, Pak, dua nilai sama-sama benar tapi nggak bisa disatukan begitu, otomatis kan harus ada pengambilan keputusan yang bijak ya, Pak. Prosedur seperti apa yang Bapak pakai untuk mengambil keputusan ini? Jikapi hal seperti itu, tentunya kan di sebuah lembaga itu ya punya aturan mainnya, gitu kan, punya SOP-nya. Kan, dan memang sudah direncanakan sejauh mungkin, sudah direncanakan dari jauh-jauh hari untuk kegiatan-kegiatan sekolah yang memang akan diprogramkan, akan dilaksanakan di sekolah, termasuk di kami pun ya sama begitu. Ketika ada dilema seperti itu, gitu kan, karena kita mengacunya kepada ya program kerja sekolah. Kalau sudah menjadi program kerja sekolah, dan ketika orang tua pun di awal sudah mengisi surat percataan ketika mau masuk ke lembaga kami gitu kan, dan itu yang menjadi acuan kita gitu kan, karena orang tua yang sudah sepakat, sudah setuju dengan ada pernyataan dari orang tua akan ikut ataupun mengikuti semua rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah. Jadi kita acuannya ya dari surat pernyataan yang memang sudah disetujui oleh dari awal ya, Pak. Dari awal masuk sini, baik. Kira-kira adakah tantangan yang Bapak hadapi nih dalam menghadapi sebuah kasus dilema etika yang benar sama benar gitu, Pak? Pastinya ada, dan itu memang jadi beban moral juga Pak kami gitu kan, termasuk saya pribadi gitu, jadi beban moral juga ya, terkait ketika misalkan memang dilema itu di satu sisi memang betul benar gitu. Di sisi lain juga benar juga gitu kan. Nah tentunya ya tantangan itu pasti ada saja, tapi bagaimana cara kita menyikapinya ya kita kedepankan begitu kan ya etika dan moral kita, apalagi kita di dunia pendidikan gitu kan, kita juga tidak serta-merta, yang pentingnya kita jalin komunikasi dengan orang tua gitu kan, ketika menyikapi dilema gitu kan, harus membuat sebuah keputusan. Ya keputusan itu memang istilahnya ya sama-sama benar lah gitu. Jalan tengahnya ya, Jalan Pak, tengahnya lah begitu. Yang penting itu ada komunikasi dengan orang tua. Oke, ke selanjutnya, apakah saat menyelesaikan sebuah kasus dilema etika ini Bapak butuh waktu lebih banyak atau saat itu langsung bisa diputuskan gitu, Pak? Atau butuh spare waktu yang agak panjang untuk kira-kira harus apa dulu nih begitu, Pak? Ya tentunya ya supaya keputusan itu betul-betul bisa diterima dengan lapang dada begitu kan. Ya pasti butuh proses, itu butuh waktu. Ya, hanya saja mungkin waktunya tidak terlalu lama juga. Yang penting kan memang keputusan itu harus betul-betul segera diambil. Gitu. Yang penting tetap kita butuh waktu yang memang harus diproses. Gitu. Supaya memang yang kita putuskan itu betul-betul sesuai terbaik ya, terbaik Pak, untuk semuanya. Oke, baik. Adakah faktor yang membantu Bapak atau pihak-pihak terkait yang mempermudah Bapak untuk mengambil suatu keputusan dilematis seperti ini, Pak? Selama ini memang pasti ada gitu, pasti ada ya, selain dari misalkan
apa namanya ya pemikiran sendiri ataupun ya keputusan sendiri, tetap ya kita yang namanya di sebuah organisasi gitu kan, apalagi di sebuah lembaga itu kan yayasan, kami pun tetap ada komunikasi juga dengan apa namanya dengan wakil-wakil terdekat itu tetap, termasuk dengan misalkan kalau kita di lembaga di yayasan ya dengan pengurus yayasan itu sendiri gitu. Selain Karena pengurus yayasan, keputusan yang kita ambil itu kan ya bukan hanya apa namanya untuk lembaga saja ataupun sekolah saja, tapi ya di yayasan pun tetap harus apa namanya terjaga begitu karena baiknya. Berarti dengan ketika ada kasus sebuah dilema etika seperti ini, Bapak akan melibatkan pihak yayasan ya Pak ya, Betul. sebagai owner ya. Betul. Terus dengan wakil-wakil terkait sesuai Betul. dengan kepentingan dilema itu terjadi di mana, dan juga komunikasi dengan orang tua ya Pak pastinya. Pastinya tentu. Jadi Pastinya. komunikasi dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil itu baik untuk semua. Betul sekali. Kira-kira apakah pembelajaran yang bisa dipetik Pak dalam menyelesaikan kasus atau pengambilan kasus sebuah dilema etika ini? Oke, yang pertama mungkin yang penting yang pertama kita betul-betul harus terkomunikasikan dengan baik. Harus terkomunikasikan dengan baik, dan yang kedua ya tentunya harus dibicarakan, dimusyawarahkan dengan matang ya. Dengan ya pihak-pihak terkait ya, tentunya bukan kami di sini kan ada wakil-wakil, ada owner itu sendiri begitu kan. Nah, baru nanti setelah terkomunikasikan dengan baik ya kepada orang tua dan juga dimusyawarahkan dengan pihak internal kita, itu kan baru nanti kita putuskan ya sebuah keputusan gitu, yang mudah-mudahan semuanya bisa apa namanya diterima oleh semua pihak gitu. Baik. Berarti dapat saya simpulkan bahwa dalam menangani kasus dilema etika ini butuh proses ya Pak, butuh langkah-langkah yang diambil, siapa saja yang terlibat. Betul sekali. Terus mungkin mengumpulkan fakta-fakta, ada apa sih faktanya, itu dilemanya antara nilai apa melawan nilai apa, begitu ya Pak. Ketika mungkin kasusnya adalah study tour, mungkin nilai kebenaran aturan sekolah dan kondisi orang tua ya yang sama-sama benar. Study tour harus jalan, kondisi orang tua yang belum ada dananya bagaimana caranya, begitu ya Pak. Betul. Mungkin ada spesialis pemakluman di sana ya, dikasih tenggang waktu yang lebih untuk orang tua yang kurang mampu misalnya. Betul, ya Pak. Berarti yang saya simpulkan, Bapak mengumpulkan fakta yang terjadi dulu di lapangan, menganalisis apa sih nilai yang berbenturan. Betul. Kemudian melibatkan berbagai pihak untuk memutuskan ya Pak, agar tidak ada pertentangan, agar keputusan ini adalah jalan tengah yang bisa diambil ketika dilema etika terjadi. Betul. Baik, terima kasih Bapak untuk sharingnya waktu pada siang hari ini. Semoga sukses selalu Bapak. Amin. Menjadi pemimpin yang bijak, memotivasi banyak orang dan sebagai inspirator tentunya ya Pak ya. Amin. Terima kasih mudah-mudahan semuanya berkah. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Baik, mohon izin untuk melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tentu saja setiap keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin sudah dipertimbangkan dengan matang sebelumnya. Akan tetapi kadang kita dihadapkan pada situasi yang dilema, yang mana harus butuh pemikiran yang agak panjang untuk penyelesaiannya. Bisa tolong sedikit berbagi cerita Bapak, situasi dilema seperti apa yang pernah Bapak hadapi? Baik Ibu, kita mulai dari bahwa kaitannya dengan pengambilan keputusan yang berbuah dilema berkaitan dengan dilema etika ya. Dengan dilema etika di mana sebenarnya itu ada dua buah kebenaran yang dua-duanya tentu harus kita lakukan, kita laksanakan, kita putuskan tanpa harus menindas atau menghilangkan kebenaran yang satunya.
Nah, ini cukup luar biasa memang bagi seorang pimpinan, bahkan terkadang tidak mudah untuk mengambil keputusan ketika dalam situasi seperti ini. Salah satu contoh dari sekian banyak permasalahan yang pernah kami hadapi di sini, salah satu yang paling menarik barangkali adalah ketika kita mempunyai beberapa guru yang dalam situasi tertentu sering sekali tidak ada di sekolah kita. Misalnya saja ketika kita berikan arahan bahwa semua guru harus bisa mendampingi setiap hari Senin anak upacara bendera, atau 2 minggu sekali itu ada sholat duha. Bahkan pernah beberapa kali ketika kita undang rapat dinas, guru ini tidak bisa hadir pada kenyataannya di sekolah kita. Ini masalah gitu kan, ini masalah yang tentu harus dikorek, harus dicari permasalahannya apa. Sehingga singkat cerita, suatu ketika kami pernah melakukan penelusuran gitu ya. Kami coba panggil guru-guru tersebut. Ternyata setelah kami ajak ngobrol dari hati ke hati, kami panggil, kami ajak diskusi, sharing sebenarnya ada masalah apa atau apa permasalahannya, sehingga bapak-bapak ibu-ibu ini hampir sering sekali meninggalkan tugas yang kami sebutkan tadi. Nah, ternyata bisa diketahui informasinya bahwa barangkali kami lupa satu hal, bahwa ini adalah sekolah swasta, di mana sekolah swasta itu ternyata kami tidak memiliki guru itu seutuhnya. Jadi kami harus sadar bahwa guru yang ada di kami itu bukan hanya tok ngajar di sini, tugasnya tidak hanya di sini, melainkan selain di sini beliau juga ternyata punya tugas di tempat lain, di sekolah lain. Nah, ini masalah ketika kami sodorkan permasalahan kenapa rapat tidak hadir, sholat duha dampingin anak tidak ada, upacara bendera tidak ada. Ternyata jawaban beliau itu diantaranya adalah mereka bukan tidak mau, mereka bukan malas, melainkan pas saat itu bahkan pernah dalam beberapa kali rapat justru beliau itu sedang bentrok, ada jadwal, ada kegiatan di sekolah lain. Nah, ini kan masalah. Sehingga kalau kita suruh belain di sini, itu memang benar kata kita, karena kita pimpinan di sini, ini sekolah kita, dan beliau adalah bagian dari kita, pegawai kita. Tetapi ketika beliau mempertahankan, mengajukan argumen bahwa beliau meninggalkan tugas di sini bukan karena malas pun, itu tidak bisa kita salahkan, karena memang beliau benar bertugas di sekolah lain, di mana itu juga sebuah kebenaran bagi mereka melaksanakan tugas di sekolah yang memang mereka juga ada pekerjaannya di sana. Nah, kemudian kaitan dengan solusinya seperti apa? Ini masuk kepada pokok pertanyaan Ibu tadi, bahwa di mana sebuah keputusan ini harus diambil di tengah-tengah sebuah dilema, di mana kedua-duanya dihadapkan pada sebuah kebenaran. Nah, disinilah pentingnya, betapa beratnya, susahnya seorang pimpinan untuk mengambil sebuah keputusan. Akan tetapi sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya pimpinan itu tetap sesulit apapun, seberat apapun, tetap harus mengambil, harus membuat sebuah keputusan untuk dilaksanakan oleh para bawahannya tentunya. Dalam hal ini kami coba pernah panggil secara khusus Bapak Ibu guru yang tadi kami sebutkan itu permasalahannya. Kemudian kami ajak diskusi dari hati ke hati dengan beberapa teman di sini, termasuk wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Ternyata ya kami coba ambil keputusan saat itu setelah ngobrol sekian panjang lebar, bisa ditarik benang merahnya bahwa pertama kami harus mengakui bahwa kami memang barangkali terlalu sembrono atau salah, bisa dibilang salah, ketika menentukan jadwal kegiatan untuk guru-guru tersebut. Di mana letak kesalahan kami? Ternyata kami lupa bahwa mereka juga bertugas di tempat lain, sehingga kami buat jadwal tanpa melihat jadwal beliau di tempat lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kami tawarkan sebenarnya secara baik-baik, ya dari hati ke hati, bukan dalam keadaan emosi atau marah, bahwa sebenarnya ada dua pilihan. Pilihan pertama, Bapak Ibu guru ini tetap melanjutkan seperti ini,
ya artinya tetap di sana kerja, di sini kerja, dengan catatan berarti jadwal harus diubah. Nah, cuman masalahnya ketika berbicara pengubahan jadwal, ini bukan hal yang mudah juga karena di tengah-tengah kegiatan. Otomatis kalau bicara rubah jadwal harus nunggu ke misalnya akhir semester paling tidak untuk bisa penyesuaian kembali jadwal dengan guru yang lain. Ada pilihan kedua yang kami tawarkan, silahkan itu haknya Bapak Ibu untuk memilih mau di sini atau misalnya di sini dilepaskan mau melanjutkan di sana. Walaupun ini terkesan sebenarnya barangkali benar-benar melanggar etika, tadinya orang tidak akan enak sebenarnya seperti itu, tetapi tidak ada salah yang kami coba tawarkan karena barangkali siapa tahu ada yang memang lebih berat ke satu sekolah atau satu titik. Barangkali sementara itu yang bisa kami ketengahkan saat itu ketika kami tawarkan untuk memilih, saat itu tidak ada yang memilih karena ya jelaslah memang dua-duanya kaitan dengan kebutuhan, pendapatan juga. Dan kedua-duanya memang ya beliau-beliau itu tidak bersalah. Artinya beliau itu memang orang-orang yang ya pelaksana tugas baik gitu. Cuman masalahnya hanya jadwalnya bentrok. Jadi permasalahan yang kami ambil akhirnya tetap dari guru itu tidak banyak sih, kalau nggak salah kurang dari 5 orang, antara 3 sampai 4 orang. Makanya kami sampaikan bahwa kami putuskan di ke depan akan dirubah jadwal dan jadwalnya harus mengikuti jadwal yang di sini kalau memang yang guru induknya di sini. Kalau guru yang induknya di tempat lain berarti kami yang mengikuti guru jadwal di induk sana. Sementara itu Ibu barangkali. Baik, dari modul yang saya pelajari bahwa kasus dilema itu ada 2. Yang pertama dilema etika, ketika benar lawan benar, dan bujukan moral, yaitu benar lawan salah. Sejauh ini apakah sebelum pengambilan keputusan ada identifikasi terlebih dahulu? Itu kasus dilema etika atau bujukan moral begitu Bapak? Ada. Sudah sepastinya ya, dan seyogianya bahwa karena ada 2 hal itu kita coba juga mengidentifikasi dulu ini kira-kira masalahnya apa. Ternyata tadi ketemu bahwa benar dengan benar ini kalau begini, ya artinya di sini tugasnya, di sana juga tugasnya. Sehingga kami identifikasikan, kami posisikan ini adalah kalau dibilang masalah berarti masalah apa tadi? Dilema etika, bukan lagi soal bujukan moral. Baik, adakah langkah yang atau prosedur yang dilakukan sebelum mengambil keputusan jika kasusnya adalah dilema etika, Bapak? Tentu saja ada. Salah satunya yang sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa ketika kami menemukan dari absen kegiatan beberapa guru ini kok sering absen, sering tidak kelihatan, tidak ada, saya pun tidak serta-merta memanggil guru tersebut, tidak. Melainkan kami coba pelajari dulu ke kurikulum, kita lihat jadwal, kemudian kita cari fakta apalagi masalahnya. Ketika dilihat, oh ternyata setiap hari ini beliau tidak hadir, ketika rapat hari ini pasti beliau tidak hadir. Nah itu barangkali kami bisa menemukan masalah bahwa hari-hari ini tuh beliau nggak bisa berarti. Sehingga kami ada keinginan untuk mencari tahu langsung dari yang bersangkutan apa masalahnya sebenarnya. Maka langkah berikutnya ya kami panggil mereka itu, beliau-beliau itu, kami ajak duduk bareng, kami ajak duduk bersama untuk bersama-sama menemukan solusinya, terutama ya tadi setelah diajak ngobrol kami sampaikan alternatif solusi pilihan-pilihan yang bisa beliau ambil. Selanjutnya, apakah ada tantangan yang Bapak hadapi ketika menghadapi satu kasus dilema etika seperti ini, Pak? Tentu saja ada. Salah satu yang paling kentara adalah di mana bahwa itu tadi bahwa kalau dilema etika ini kan 2 buah kebenaran yang sebenarnya satu pun tidak boleh dikalahkan, dua-duanya harus tetap dibela, dua-duanya harus tetap diselamatkan, harus tetap didukung. Akan tetapi jika dibalik ke pribadi bahwa kita ini ya pimpinan di sekolah kita harus membela sekolah kita. Nah akan tetapi ketika kita menyuruh seseorang meninggalkan tugas di sekolah lain, itu pun bukan sebuah kebenaran. Tentu itu sebuah kesalahan gitu, yang justru yang harus kita hindari. Jangan sampai kita memberikan contoh atau memberikan arahan untuk membuat orang lain jadi salah. Nah ini tantangannya diantaranya seperti itu. Kalau hanya salah dengan benar mah gampang, tapi ketika benar dengan benar, dilema etika,
ini yang sulit, maka saya coba benar-benar bicaranya itu pelan, kita ajak ngobrol dari hati ke hati, jangan sampai ada timbul salah paham. Yang jelas kita niat bersama untuk mencari titik masalah dan mencari solusi bersama. Oke, baik. Kemudian apakah saat menyelesaikan sebuah kasus dilema etika ini, Bapak bisa memutuskan saat itu juga atau butuh waktu perenungan yang agak panjang nih Pak untuk memutuskannya? Ya. Terkait dengan permasalahan yang tadi saya paparkan, ini saya jujur tidak bisa serta-merta memutuskan ngambil keputusan saat itu. Kenapa? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut hajat hidup orang lain, pemasukan orang lain, pendapatan orang lain, jalan rezeki orang lain, sehingga pertimbangan harus benar-benar ya sebisa mungkin ngambil keputusan itu yang paling bijak. Kemudian adakah faktor yang membantu atau mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan sebuah dilema etika ini, Pak? Dalam hal ini kebetulan ada diantaranya absen, jadwal, sehingga kita ngambil mudah keputusan, ngambil menganalisisnya mudah. Hari apa masalah tidak bisa, ternyata kan ketemu. Oh hari ini berarti Bapak Ibu ini nggak bisa. Jadi ada diantaranya absen dan data kehadiran itu yang memudahkan, ditambah informasi dari kurikulum dan juga informasi dari yang bersangkutan tentunya. Oke, baik. Kemudian yang terakhir, kira-kira apa pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak mengambil sebuah keputusan benar lawan benar nih Pak, sebuah keputusan dilema etika yang dihadapi? Pengalaman yang paling berharga adalah bahwa dari kasus seperti ini, bahwa kita tidak bisa mengedepankan ego kita. Walaupun kita pemimpin, pada saat menghadapi masalah seperti ini, kita tidak bisa serta-merta memutuskan permasalahan sekehendak kita, semau kita, mentang-mentang kita sebagai seorang pemimpin. Kenapa? Karena ini kaitan dengan tugas, pekerjaan, posisi orang. Juga permasalahannya adalah yang paling beratnya, ini benar dengan kebenaran lagi. Jadi kalau benar dengan kesalahan mah gampang. Justru tantangannya adalah, atau hikmah yang bisa diambil adalah bahwa kita dilatih untuk bagaimana caranya kita bisa lebih bijak dalam mengambil sebuah keputusan ketika bermasalah dalam sebuah dilema seperti ini. Oke, baik. Jadi yang bisa saya simpulkan ketika menghadapi kasus sebuah dilema etika butuh pertimbangan yang panjang ya Pak, Betul, biar antara kebenaran dan kebenaran itu sama-sama bisa berdiri Ya, dan tidak ada yang dikalahkan, mengambil alternatif sebijak mungkin. Betul. Agar semuanya bisa berjalan beriringan. Baik. Ya. Terima kasih waktunya Bapak untuk Sama-sama, hari Ibu. ini sharingnya. Semoga Siap. bisa pembelajaran untuk saya untuk lebih baik Amin. ke depannya. Terima kasih Baik. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.